Oke guys, kembali lagi bersama Gondroid, masih tentang UEFA Euro 2000. Nah, dalam Euro ini ada, sesuatu namanya league atau liga. Ini kita bisa lihat, kita bisa klik liga. Nah, kalau kalian punya punya apa namanya, punya teman-teman yang mau diajak bermain, kita bisa buat liga dan nanti ada klasemen di dalamnya. Contoh, aku mau join liga nih, saya mau join liga, kita bisa join, bisa create juga. Di sini kita join liga, oke, kita udah liga join. Nah, di sini ada saya dan teman-teman saya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah ada 10 orang yang mau berkompetisi di Euro ini. Karena semua basicnya adalah total nantinya. Jadi, siapa yang lebih besar dapat poinnya itu yang bakal menang, gitu ya. Oke, buat tahu poin-poinnya seperti apa, pembagiannya kita lihat rules-nya. Oke, kita baca rules. Siap. Oke. Oke, Euro 2000 Fantasy Football adalah game yang, membiarkan kamu untuk memilih dan memanage dream team-mu sendiri untuk turnamen Euro ini. Kamu bakal mendapatkan poin, berdasarkan pemainmu di real life performance, performance nyatanya ya. Di sini kamu bakal picking up your squad, pilih timmu. Di dalam squad size ini ada 2 goalkeeper, 5 defender, 5 pemain tengah, 3 penyerang. Di budget kita dikasih, 100 juta untuk spend untuk membeli squad kita, dan bakal naik jadi 105 juta, di round 16 round of 16. Nah, number of player per tim. Di group stage yang kondisi sekarang ini kita masih di posisi group stage, kita bakal bisa pilih maksimum 3 player, 3 pemain dari tim yang sama. Untuk nanti, ronde ke-16, 16 besar, kita bisa pilih 4 pemain dari tim yang sama. Untuk perempat final kita bisa pilih 5 pemain dari tim yang sama, semifinal kita pilih 6 pemain dari tim yang sama, dan final kita bisa pilih maksimum 8 pemain dari tim yang sama. Oke, bagaimana sih kita manage squad kita? Di sini kita pilih starting eleven kita, dan jangan lupa di-save, sebelum deadline-nya. Seperti yang dibilang tadi ya, ada deadline di setiap game week. Jadi untuk yang hari ini, nanti malam jam 2, tanggal 12 Juni jam 2, bertepatan dengan kick off antara Italia versus Turki. Formation, kita bisa memilih sendiri formation untuk tim kita. Kalau kalian lihat di sebelumnya saya memilih 3-4-3, mmm, untuk, formasi saya. Di sini selecting captain, kita bisa milih siapa yang akan jadi kapten kita. Kalau kapten kita nggak, apa ya, tidak tidak mencetak poin lebih tinggi daripada yang kamu inginkan, maka kita bisa switch aja within that match day, dalam match day yang sama. Jadi kita bisa switch kapten kita di beberapa kali, oke? Mmm, kapten, jika kalau jadi gini, kapten itu bakal dapat double. Jadi misalnya kita, pick kapten kita adalah Cristiano Ronaldo dan dia, bikin poin 10, maka, tim kita akan mendapatkan 20 ketika kita pilih kaptennya Cristiano Ronaldo, seperti itu. Jadi kita harus pintar-pintar milih kapten untuk menang, poin dari teman kita di squad yang sama, oke? Di sini ada sub out maximum of 4 player.
Jadi substitution kita punya 4. Jadi misalnya ada yang terkena kartu merah atau, mmm, sakit ya, nanti di next game week kita bisa atur untuk mengganti mereka atau, meletakkan substitution player kita ke tim inti sebelum, eee, lock, sebelum tim lock. Mmm, oke. Automatic substitution. Ketika kita tidak membuat substitusi atau menggantikan kapten, di match day atau kapten kita, maka bakal di-set otomatis. Jika goalkeeper tidak main di match day, maka, goalkeeper cadangan bakal, dimasukkan selama dia bermain. Sama seperti starting player kita yang tidak main bakal automatically digantikan. Mmm, oke. Ini, free transfer kita sebelum turnamen start, kondisi sekarang ini unlimited, kita bisa tukar kapan pun sampai time lock jam 2 nanti. Selama group stage kita bisa tukar menjadi 2 orang per match day. Jadi dalam satu match day kita bisa ganti 2. Dalam 16 besar bisa diganti unlimited. Ketika quarter final kita bisa cuma ganti 3 orang dari tim kita, semifinal 5 dan final 5. Oke. Wildcard. Wildcard itu bisa memberikan kita peluang untuk mengganti squad kita sesuka-suka kita, semau kita. Kita bisa dapat free unlimited transfer eee, dan dia hanya akan bertahan sampai match day itu selesai, oke? Oke, untuk memainkan wildcard kita harus mengaktifkan wildcard dan memilih transfer yang ingin dibuat, dan ini cuma bisa dilakukan sekali. Sekali kita melakukannya, ini tidak bisa di-cancel, oke? Terus limitless, mmm, nggak ada yang penting kayaknya di sini. Deadline? Oke, ini deadline penting nih. Untuk match day pertama ini 11 Juni jam 9 CT, kalau di kita berarti 5 ya, 5 jam. Berarti sekitar tanggal 12 Juni jam 2 plus 5 ini. Di match day 2 tanggal 16 Juni jam 15, berarti Indonesia mungkin 16 Juni jam 20, jam 8 malam dan seterusnya. Oke, di sini kita bahas tentang scoring point, mencetak poin. Selama Euro 2020, pemain kita bisa men-skor poin berdasarkan dengan, real time, performance di nyatanya ya. Dari sini bisa kita lihat appearance, bermain, kalau dia bermain dia otomatis dapat 1 poin. Jadi harus benar-benar dilihat apakah dia bakal masuk squad dan bermain atau tidak. Kalau dia main sampai 60 menit, dia akan mendapatkan, 2 poin. Kalau dia mencetak gol dari outside the box, dia bakal dapat 1 poin, assist dapat 3 poin, mmm, winning a penalty, menang penalti dapat 2 poin, oke? Oh ini all player ya, untuk semuanya ya. Conceding a penalty, kalau kemasukan penalti dapat -1, gagal penalti -2, yellow card -1, red card -3, on goal -2. Ini untuk keseluruhan. Sekarang kita bahas tentang goalkeeper. Untuk goalkeeper kita, kalau dia bisa mencetak gol mungkin dari penalti kali ya, dapat 6, menyelamatkan penalti dia dapat 5 poin, dia clean sheet tidak kebobolan akan dapat 4 poin, setiap 3 save
dari penyelamatan penyelamatan dari depan gawang dapat 1 poin. Kalau kebobolan 2 kali, dia bakal -1 setiap 2 kebobolan. Jadi kalau di sini dia menyelamatkan 9 kali, maka dia akan mendapatkan 3 poin. Jadi kita harus benar-benar cerdas dalam memilih goalkeeper kita. Kalau defender, defender kalau mencetak gol mungkin dari sundulan dapat 6 poin, clean sheet artinya tidak kebobolan dapat 4 poin, tapi kalau kebobolan setiap 2 kebobolan dapat -1 poin, jadi harus berhati-hati. Untuk pemain tengah ketika dia mencetak gol, dia dapat 5 poin dan ketika clean sheet dia dapat 1 poin. Kalau penyerang ketika mencetak gol dia hanya akan dapat 4 poin. Oke, di sini assist berlaku untuk semuanya ya, 3 poin, seperti itu. Jadi ketika, penyerang melakukan assist maka akan dia dapat 3 poin, kalau dia mencetak gol dia akan mendapatkan 4 poin. Oke, ini penjelasan selanjutnya tentang clean sheet. Eee, pemain dapat poin dari clean sheet ketika dia memainkan paling tidak 60 menit. Jadi kalau dia mainkan 60 menit, paling enggak dia dapat poin clean sheet-nya. Tapi kalau dia tidak sampai 60 menit, dia nggak akan dapat. Oke, ini, kartu merah ya, ini assist. Pemain dapat poin dari assist whenever he plays the final pass. Ketika dia melakukan, pas terakhir ya, pass final, cross, header, atau shoot yang mengarah ke gol. Ini bisa juga dihitung dari corner, free kick, atau throw in. Player dapat poin dari, assist jika gol dicetak dari rebound. Ketika dia, mencetak ke gawang atau kena tiang, atau menabrak goalkeeper dan defender. Oke, selanjutnya adalah menit bermain. Untuk mendapatkan poin, player harus memainkan 60 full menit minimal, termasuk edit time. Jadi kalau pemain kita digantikan sebelum 60 menit, maka sebelum 60 menit maka dihitung 59 menit dan nggak akan dapat poin dari apapun yang dilakukannya. Oke? Terus extra time and penalty. Kalau penalti dia nggak akan dapat score point for penalty shootout. Kalau masih di extra time masih dihitung scoring point, tapi tidak untuk penalti. Oke, ini private league, liga yang kita buat tadi, kita bisa invite dan join by sharing the liga. Oke, mungkin peraturannya seperti itu. Kalian harus coba biar tahu sendiri dan kalau ada pertanyaan silakan, tulis di komen di bawah ya. Silakan tanyakan apa saja, kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Oke, mungkin, untuk video yang kedua ini cukup gitu aja. Silakan mencoba. Selamat bereufhoria Euro 2020. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Goodbye guys.